Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya hadratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Musyahina auladina wa wa baina Sya'alillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para peserta pengajian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang wadah atau tempat. Wadah yang haram digunakan. Saya membahas bab demi bab ini mengikuti mayoritas ulama di dalam menyampaikan fikih. Diurut dari air, kemudian macam-macam air itu, kemudian najis dan sebagainya. Kemudian setelah najis itu, para mayoritas fuqaha itu menyebutkan masalah wadah atau tempat. Karena apa? Wadah itu merupakan wasilah perantara bagi air. Jadi langsung saja ya. Kali ini kita akan bahas tentang wadah yang haram digunakan dan wadah atau tempat yang boleh digunakan. Tidak boleh bagi perempuan maupun laki-laki umum secara keseluruhan tidak boleh menggunakan wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Ini wadah ya, khusus wadah atau tempat. Jadi tidak boleh bagi laki-laki perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak kecuali darurat. Kalau darurat maka tidak masalah. Contoh yang darurat tidak punya wadah lagi kecuali emas dan perak, tidak menemukan wadah kecuali emas perak, maka tidak masalah digunakan. Contoh wadah itu seperti ya gelas. Jadi gelas tidak boleh terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Baik digunakan untuk minum, makan dan sebagainya. Ini dikarenakan satu, karena tendensinya ijma ulama bersepakat. Kemudian ada hadis Nabi yang melarang orang Islam itu makan atau minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini tidak boleh. Karena apa? Di samping itu juga karena terlalu terkesan foya-foya dan sombong. Itu juga ketika dilihat oleh orang-orang miskin, maka akan berpotensi menyakiti hati mereka karena terlalu pamer. Jadi itu alasan atau dalil tentang keharaman menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tidak boleh ya menggunakan emas dan perak bagi laki-laki perempuan yang terbuat, yang wadah ya, khusus wadah. Kalau selain wadah seperti cincin ya tidak masalah, karena itu namanya hiasan. Kalau cincin nanti pembahasan lain. Kalau cincin itu boleh, cincin dari emas asli murni tidak masalah kalau bagi perempuan. Kalau emas, kalau perak juga tidak apa-apa bagi laki-laki, karena Nabi juga pakai khotam, pakai cincin terbuat dari perak. Ini khusus wadah atau tempat seperti gelas, piring, sendok, kemudian sisir rambut dan semacamnya. Ini tidak boleh, haram. Kemudian sama seperti halnya hukum menggunakan wadah emas dan perak, juga hukumnya haram menyimpannya meskipun tujuannya untuk diperdagangkan. Ini tidak boleh. Ini lagi-lagi kita ini membahas tentang khusus wadah. Contoh menyimpan emas, menyimpan gelasnya itu terbuat dari emas, atau piring. Jadi dibuat makan minum itu haram. Begitu juga meskipun tidak dibuat makan dan minum, cuman jadi hiasan, ini tetap haram. Setiap sesuatu yang haram digunakan maka juga haram disimpan. Itu kaidah fikih. Kullu ma haruma istimaluhu
haruma ittikhadhuhu. Setiap hal yang haram digunakan maka juga haram disimpan, meskipun untuk diperdagangkan. Ini khusus wadah. Kalau bukan wadah ya tidak masalah, seperti jual cincin itu perhiasan, emas dan cincin dari emas dan semacamnya, kalung, itu bukan pembahasan kita, tidak masalah kalau karena itu hiasan. Jadi meskipun tidak dipakai, tidak digunakan, disimpan, itu juga haram kalau wadah tersebut, tempat tersebut terbuat dari emas dan perak. Tadi itu sudah dalil dan alasannya. Ya, tapi ya banyak sih khilaf yang ulama berbeda pendapat tentang menyimpan wadah terbuat dari emas ini. Ada yang mengatakan ini yang muktamad itu haram. Jadi menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu menurut kaul yang muktamad itu haram. Seperti menyimpan gelasnya terbuat dari emas atau perak. Sisir rambut atau tempat celak ya, kuhel dan semacamnya. Ada yang mengatakan tidak, makruh cuman. Jadi kita ambil yang mu'tamad saja karena lebih hati-hati ya. Kemudian selain itu juga, itu kalau masalah wadah yang terbuat, wadah asli terbuat dari emas. Kemudian sekarang begitu juga haram haram wadah yang dilapisi emas. Jadi sekarang ada wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, seperti tembaga, logam, besi dan lain sebagainya. Ini juga haram disimpan dan digunakan jika dilapisi emas atau perak. Kapan hukum haram ini berlaku bagi tempat selain emas yang dilapisi emas atau perak itu haram? Ini jika kadar emas dan perak yang dibuat melapisi itu banyak. Sekiranya ketika dipanaskan di atas api ada emas dan perak yang menetes karena saking banyaknya. Contoh kan emas itu mau dibuat lapisan untuk, anggaplah gelas biasa, gelas biasa ya, gelas terbuat dari logam atau semacamnya, kemudian mau dilapisi emas dan perak. Ini jika lapisannya itu kan untuk melekatkan emas dan perak tadi kan butuh dipanaskan dulu sehingga meleleh, meleleh kemudian dilekatkan baru bisa. Nah, jika emas dan perak ini ketika mau dilapiskan, mau dilekatkan kepada wadah yang bukan emas perak, ini terlalu banyak dengan sekiranya ketika proses pemanasan atau pelelehan emas dan perak yang mau dilekatkan ke wadah itu ada bagian emas atau perak yang menetes, itu haram. Kenapa? Karena itu banyak. Jadi meskipun wadah itu tidak terbuat asli dari emas, artinya campuran, ada emasnya ada tidak, maka bisa haram jika penggunaan emas dan peraknya terlalu banyak. Jadi hukum menggunakan dan menyimpan wadah yang berlapiskan emas itu juga haram jika terlalu banyak kadar emas dan peraknya, dengan perkiraan tadi itu ketika pemanasan ada cairan emas dan perak itu meleleh, berarti karena terlalu banyaknya. Kalau sedikit maka tidak masalah. Nah, ini yang kita bahas, hukum haram ini khusus untuk menggunakan dan menyimpan. Adapun pekerjaan melapisinya ya, hukum melapisi, maka itu haram secara mutlak.
Jadi hukum melapisi wadah selain emas dilapisi atau dicat dengan emas dan perak itu haram, hukum melapisinya ya. Itu haram secara mutlak. Adapun menggunakan dan menyimpan itu ada penafsilan. Kalau banyak kadar emasnya haram, kalau sedikit maka tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau hukum melapisinya, pekerjaan melapisinya itu haram secara mutlak, baik kadarnya sedikit atau kadarnya banyak, seperti itu. Jadi itu haram kalau sesuai syarat. Berikutnya, untuk selain emas dan perak, wadah-wadah yang tidak terbuat dari emas perak meskipun harganya melebihi emas perak, ini tidak masalah. Seperti gelas terbuat dari berlian atau permata, yang penting bukan emas dan perak, itu tidak masalah. Karena apa? Dalil yang dibuat pijakan oleh ulama itu khusus untuk wadah yang terbuat dari emas dan perak. Untuk wadah yang bahannya bukan perak meskipun harganya 3 kali lipat dari emas tidak masalah, seperti mutiara, akik, mutiara, permata dan sebagainya, tidak masalah. Kemudian ada lagi permasalahan menambal, lain dengan melapisi ya. Melapisi, menambal lain. Kalau melapisi wadah selain emas kemudian ditembel ya, artinya ditembel dengan emas dan perak. Masalah melapisi dan masalah menembel itu lain. Kalau menembel itu terkesan ada wadah yang fungsinya terganggu, seperti karena ada sedikit pecah atau rusak seperti itu, kemudian ditembel lah istilahnya. Adapun hukum wadah yang tembelan emas dan perak, tembelan perak ya, kalau emas haram secara mutlak. Jadi wadah yang ditembel atau ditambal dengan emas itu mutlak haram, baik tambalan emasnya itu kecil, sedikit atau banyak, itu haram secara mutlak. Kalau tambalannya berupa perak, maka hukumnya ditafsil. Kalau tambalan berupa perak tadi banyak, artinya besar, tambalannya besar, dan tujuannya untuk menghiasi, seperti punya wadah piring lah, kemudian piring itu pinggirnya ditambal dengan tambalan perak, dan tambalannya kadar perak yang dibuat tambalan itu besar atau banyak, dan tujuannya untuk dibuat perhiasan, maka haram hukumnya. Atau yang separuh tujuannya untuk dibuat hiasan, yang separuh tujuannya untuk hajat. Hajat di sini maksudnya seperti untuk memperbaiki karena sebagian piringnya pecah. Jadi tembelannya banyak, melebihi dari kadar kebutuhan, sehingga tujuannya ada dua tujuan. Yang sebagian tujuannya untuk menghiasi sebagai hiasan, yang kedua yang separuhnya lagi tujuannya untuk memperbaiki, maka ini juga hukumnya haram. Ini jika banyak. Kemudian kalau tambalannya itu besar, banyak, kadar peraknya banyak, tapi semuanya itu tujuannya untuk memperbaiki, seperti karena pecahnya terlalu besar sehingga butuh juga besar, kadar peraknya juga banyak, dan niat menambal itu
untuk memperbaiki semua tanpa ada iming-iming niat sebagai hiasan, maka ini hukumnya makruh. Atau tambalannya kecil, fiddohnya atau peraknya kecil, tujuannya untuk penghias saja, atau besar banyak, tujuannya dua, tujuannya yang sebagian perhiasan. Saya ulangi lagi ya. Nah, jika tambelan peraknya itu banyak dan tujuannya hanya untuk keperluan, artinya memperbaiki, maka ini makruh. Atau kecil artinya sedikit, tujuannya untuk hiasan, maka ini juga makruh. Yang boleh itu jika tambalannya kecil, tujuannya hanya untuk memperbaiki wadah yang rusak tadi. Kecil, tambalannya kecil, artinya kadar peraknya sedikit, tujuannya untuk memperbaiki, maka ini hukumnya boleh, tidak makruh, boleh. Jadi ini diperhatikan ya. Sementara itu, ukuran banyak atau tidaknya tambalan perak itu yang dibuat menambal tadi, ukuran banyak dan tidaknya itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Jika uruf itu mengatakan, oh ini kok besar tambalannya, berarti itu terus besar. Kalau uruf di situ, uruf manusia, orang-orang di situ mengatakan, oh ini kecil, berarti termasuk kecil, sehingga ini berpengaruh kepada hukumnya seperti itu. Itu kalau tambalannya berupa perak. Kalau tambalannya berupa emas, maka mutlak haram, baik sedikit atau banyak, seperti itu. Karena apa? Emas itu termasuk sesuatu yang sangat bernilai dan terkesan berfoya-foya, sombong dan sebagainya, seperti keterangan yang tadi itu, dalil dan alasannya itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.